Wahai Musa, siapakah di antara kalian, di antara orang-orang yang paling alim di muka bumi ini? Dengan spontan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling pandai. Saat itulah Nabi Musa mendeklarasikan diri sebagai orang yang paling pandai. Dan pada saat itu juga Allah kemudian memberikan teguran kepada Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mujahidin yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel untuk memberikan pelajaran tentang tauhid, untuk memberikan pelajaran tentang kebaikan, untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang ada dalam ajaran Nabi Musa di kitab Taurat. Setelah memberikan pelajaran yang begitu berharga, salah seorang dari Bani Israel kemudian bertanya kepada Musa, wahai Musa, siapakah di antara kalian, di antara orang-orang yang paling alim di muka bumi ini? Dengan spontan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling pandai. Saat itulah Nabi Musa mendeklarasikan diri sebagai orang yang paling pandai. Dan pada saat itu juga Allah kemudian memberikan teguran kepada Nabi Musa dengan cara meminta Nabi Musa untuk belajar kembali kepada seseorang yang digambarkan berada di pertemuan dua pantai tanpa disebut siapa namanya. Al-Kisah, kemudian Nabi Musa berhari-hari berjalan ditemani oleh muridnya Yusha' bin Nun untuk mencari sosok yang bernama Nabi Khidir. Ketika bertemu Nabi Khidir, terjadilah dialog seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Musa meminta untuk menjadi muridnya. Musa ingin belajar ilmu-ilmu yang belum dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir selalu menolak, mengatakan bahwa Musa tidak akan sabar. Sampai akhirnya diterima Musa untuk ikut Nabi Khidir, dan pada akhir cerita adalah mereka berpisah karena Nabi Musa tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ada satu hikmah dari peristiwa ini, yakni ketika Allah menegur Nabi Musa karena Nabi Musa merasa orang yang paling pandai. Allah memang tidak menginginkan manusia menjadi orang yang sombong. Allah melarang manusia sombong karena hak sombong itu adalah milik Allah pribadi. Dalam berbagai ayat di Al-Quran digambarkan bahwa Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha segalanya. Maha, dan maha itulah memang hak prerogatif Allah. Karena itu manusia yang sebagai hamba sama sekali tidak punya hak untuk melakukan kesombongan. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kuasai, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, kita tidak berhak untuk sombong dengan semua itu. Karena yang namanya harta, ilmu, jabatan, dan lain-lain tidak lebih dari titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepandai apapun kita, ilmu kita hanya setetes air di tengah samudra, di tengah lautan. Karena itu kita tidak pantas untuk bersombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Semoga pelajaran dari kisah Nabi Musa ini memberikan hikmah kepada kita untuk selalu menjadi muslim yang tawadhu, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur, bersabar, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.